Halo desain entusias, selamat datang kembali di channel YouTube Claire. Pada video kali ini, kita akan membahas tips-tips dalam mengorganize pantry agar lebih user-friendly. Pengaturan dalam pantry harus user-friendly tidak hanya terhadap satu pengguna, tetapi untuk seluruh penghuni rumah. Jika mudah digunakan, maka semua penghuni kemungkinan besar akan membantu pantry tetap rapih dan pada tempatnya. Berikut beberapa tips sebagai inspirasi. Kategorikan jenis bahan makanan dan tempatkan kategori yang sama pada satu zona untuk mempermudah pencarian dan pengambilan. Misalnya, kategori minyak terdiri dari minyak goreng, minyak wijen, garlic oil, olive oil, dan sebagainya. Kategori saus terdiri dari saus tomat, saus sambal, mustard, dan sebagainya. Demikian kategori lainnya seperti kategori tepung, selai, rempah-rempah, dan pasta. Berikut contohnya. Kemudian, kita dapat mengelompokkan beberapa kategori bahan makanan tersebut sesuai rutinitas kita dan menyusunnya berdekatan. Contohnya, kelompok breakfast seperti kopi, teh, roti, selai, sereal. Kelompok baking supplies seperti aneka tepung, gula, telur, baking equipment, dan sebagainya. Kita juga bisa menyusun kategori bahan makanan tersebut berdasarkan frekuensi penggunaan, dari yang sering, jarang, dan sangat jarang digunakan. Misalnya, tempatkan bumbu yang paling sering digunakan di tempat yang mudah dijangkau dan mudah terlihat, seperti di rak terbuka dengan ketinggian eye level. Bahan yang jarang digunakan bisa disimpan di rak yang lebih tinggi atau rendah dari level mata, tapi masih terlihat dengan label yang jelas. Barang-barang yang sangat jarang digunakan seperti stok apapun bisa ditempatkan di space yang lebih sulit dijangkau seperti rak atas atau rak paling bawah jika besar dan berat. Jangan membuat terlalu banyak kategori, yang penting simple dan fleksibel. Perhatikan bahwa beberapa bahan tidak cocok untuk disimpan bersebelahan, seperti bawang dan kentang misalnya, karena akan mempercepat pembusukan. Atau tepung dan roti yang tidak boleh dicampur dengan bahan yang berbau menyengat, seperti terasi dan jinten, agar aroma bahan tersebut tidak terserap ke dalam tepung. Gunakan wadah transparan. Bungkus dan kardus packaging yang beragam ukuran, bentuk, dan warna akan membuat pantry terlihat penuh dan ramai, serta boros tempat, terutama untuk packaging yang bulky, terisi udara untuk melindungi isi di dalamnya. Keluarkan bahan kering dari semua kantong atau kardusnya dan tuang ke dalam wadah transparan yang kedap udara. Wadah transparan membuat pantry terlihat seragam dan cocok untuk style pantry apapun. Kita pun dapat melihat sisa jumlah dan mengenali apa isi di dalamnya dengan jelas dan cepat, tanpa harus membuka wadah, sehingga mempermudah untuk mengontrol stok yang sudah hampir habis. Bentuk wadah. Gunakan wadah yang dapat ditumpuk. Wadah persegi atau persegi panjang dengan tutup datar yang dapat ditumpuk dengan mudah dan memungkinkan untuk memuat lebih banyak barang di rak yang sama. Untuk bahan makanan yang dapat diakses anak-anak, gunakan tempat atau wadah yang ringan dan tidak pecah belah, dengan tutup yang mudah dibuka atau dilipat. Ukuran mulut wadah. Pertimbangkan bagaimana metode kita untuk mengeluarkan bahan makanan dari wadah penyimpanan. Jika ingin dituang, kita bisa memilih wadah dengan mulut yang kecil, misalnya untuk minyak. Jika ingin diambil dengan gelas ukur atau sendok, pastikan menggunakan wadah dengan mulut lebar, misalnya seperti beras dan tepung. Gunakan tray atau keranjang. Tidak harus beli baru, kita bisa memanfaatkan kembali box-box seperti kret kayu, kotak anyaman,
dan bahan lainnya pada rak terbuka. Terutama untuk barang-barang berukuran kecil dan kondisi rak cukup dalam, agar barang tidak tertumpuk terlalu dalam. Seperti kaleng dan jar yang kecil, packaging plastik steel yang berukuran kecil, buah dan umbi-umbian, serbet dan taplak meja misalnya. Keranjang ini juga membantu untuk menyembunyikan beberapa bahan penting yang kurang indah dipandang. Karena barang-barang yang disimpan di sini tidak langsung terlihat dan lebih sulit dijangkau, simpan barang-barang yang tidak kita gunakan setiap hari. Beri label nama pada jar, wadah, dan rak sehingga tidak tertukar ketika mengambil bahan di dalam pantry. Apalagi yang tampilannya mirip, seperti antar tepung, antar minyak, atau antar rempah. Label ini juga berfungsi agar setiap penghuni rumah tahu di mana setiap bahan berada. Tidak hanya nama bahan, tetapi juga tanggal kadaluarsa. Kotak yang diberi label dan kode warna yang jelas di pantry membuat pantry lebih teratur dan bahan makanan mudah diakses. First in, first out. Pindahkan bahan makanan yang lebih lama ke bagian depan dan tempatkan bahan makanan yang lebih baru di bagian lebih dalam. Sehingga kita dapat lebih mudah menjangkau bahan yang lebih lama agar tidak keburu rusak, tidak terkubur di dalam rak. Kemudian urutan tinggi. Saat menyusun wadah, pastikan wadah yang lebih tinggi berada di belakang dan wadah yang lebih pendek di depan, agar kita lebih mudah dan cepat melihat dan menemukan barang. Gunakan space dinding. Pasang hook penggantung untuk barang-barang selain makanan seperti gelas ukur, apron, tas belanjaan, atau dispenser kantong plastik. Kita juga bisa memasang pegboard untuk menggantung panci dan wajan yang berat agar mudah diambil. Kemudian manfaatkan pintu. Jika terdapat pintu pada pantry, terutama pintu swing, kita dapat memanfaatkan bagian belakang pintu sebagai penyimpanan, seperti untuk menyimpan tutup panci agar lebih mudah dilihat dan diakses, atau bahan-bahan kecil yang ringan. Bisa juga untuk papan tulis untuk mencatat daftar yang habis. Tambahkan shelf liner. Shelf liner dapat membuat permukaan rak menjadi tidak licin sehingga membantu mencegah bahan terjatuh. Shelf liner juga dapat menjaga bahan basah seperti minyak dan bumbu agar tidak tergelincir dari rak dan tumpah ke lantai. Kemudian gunakan separator laci. Separator dalam laci membantu mencegah botol, kaleng, dan bahan lainnya terguling dan saling berdenting bertabrakan di dalam laci, dengan menjaga bahan tetap di tempatnya. Kemudian ubah rak menjadi laci. Laci yang dapat ditarik keluar membuat kita lebih mudah menjangkau bahan di bagian paling dalam tanpa harus merogoh ke dalam rak. Pantry dapat berantakan setiap saat. Untuk membantu menjaga pantry tetap rapih dalam jangka waktu yang lebih lama, selalu letakkan kembali barang-barang di tempatnya yang sesuai dan ajak seluruh penghuni rumah untuk turut menjaga. Jadwalkan pembersihan cepat setiap 2 minggu sekali untuk memastikan bahwa semuanya sudah diperbarui dan pada tempatnya. Sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengatur ulang saat sudah berantakan parah. Luangkan waktu 15 menit setiap bulan untuk memeriksa tanggal kadaluarsa. Kemudian setahun sekali atau 2 kali untuk melakukan pembersihan penuh, seperti mengelap wadah dan rak. Bahan yang sudah lama dan rusak perlu dibuang. Debu dan tumpahan kecil perlu dibersihkan. Dan mungkin ada sistem atau kategori yang perlu diubah. Oke, desain entusias, thank you for watching. Nantikan video kita selanjutnya.